Kali ini, materi yang akan saya bahas mengenai analisis kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPS di MI atau SD. Kurikulum pada negara Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi bahwa begitu sering terjadi perubahan yang selalu diarahkan dalam upaya keseimbangan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut dilandasi karena belum adanya suatu perubahan pada segi pendidikan yang dirasa belum mencapai harapan yang diinginkan. Pendidikan IPS di Indonesia berkembang dengan banyak perubahan di dalamnya. Pendidikan IPS sekarang berbeda dengan pendidikan IPS masa lalu, berkembang sesuai dengan kondisi negara serta zaman. Di Indonesia, pendidikan sosial secara umum didefinisikan dalam dua cara, yaitu untuk universitas serta sekolah dasar serta menengah. Pendidikan IPS untuk sekolah dasar serta menengah didefinisikan sebagai studi sederhana ataupun alternatif dari ilmu-ilmu sosial serta humaniora, serta aktivitas manusia yang dikembangkan serta disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk dipelajari. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, yaitu mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun pelajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dan jam pelajaran relatif lebih sedikit per minggunya. Kesemuanya ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SD tidak luput dari adanya perkembangan kurikulum-kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kemudian munculnya kurikulum nasional dimulai pada tahun 1947, banyaknya perubahan dan perkembangan hingga penyempurnaan kurikulum. Hingga saat ini berakhir pada kurikulum 2013. Namun, pendidikan IPS dikenalkan dan diadakan di kurikulum 1970-an karena pada kurikulum sebelumnya Indonesia masih dipengaruhi oleh materi dan metode pembelajaran pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1968 lahirlah kurikulum 1968 yang masih belum mengadakan materi IPS di dalamnya. Karena pada kurikulum tahun 1968 pembelajaran mengarah pada kegiatan mempertinggi keterampilan, kecerdasan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan juga kuat. Pada kurikulum 2006 hingga pada kurikulum 2013 ini, pendidikan IPS diadakan secara terpadu. Kurikulum IPS SD tahun 2006 yang disepakati berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada nomor 22 tanggal 23 Mei 2006 memiliki ciri khas tersendiri sejak berlakunya kurikulum IPS 2006 tidak sesuai secara teknis tetapi sangat sederhana. Pada kurikulum 2013, kajian IPS pada tingkat sekolah dasar tidak terlihat secara nyata, akan tetapi tersusun secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 hingga dengan kelas 6. Selanjutnya, kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah salah satu program yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim.
Merdeka Belajar merupakan bentuk dari penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari penilaian yang semakin dilupakan. Konsep Merdeka Belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional pada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasikan kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka. Kemudian perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPS di SD atau MI. Yaitu yang pertama, kerangka dasar. Kurikulum ke-13 memiliki suatu perencanaan. Landasan utama kurikulum ke-13 ialah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, kompetensi yang ditujukan pada kurikulum ke-13. Yang ketiga, KD yang digunakan berbentuk poin-poin dan dilakukan pengurutan untuk mencapai KI yang digunakan untuk per tahun. Yang keempat, pembelajaran. Pada kurikulum ke-13, pendekatan pembelajaran memakai satu pendekatan saja, yaitu pendekatan saintifik bagi semua mata pelajaran. Yang kelima, penilaian. Pada kurikulum ke-13, penilaian yang dilakukan yaitu dengan formatif dan juga sumatif. Yang keenam, perangkat ajar yang ada pada kurikulum ke-13 ini yaitu berupa buku, teks, dan buku non-teks. Kemudian yang ketujuh yaitu perangkat kurikulum. Kurikulum ke-13 berpedoman untuk implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka adalah: yang pertama, kerangka dasar. Kurikulum Merdeka memiliki rancangan utama pada kurikulumnya, ialah memiliki tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, yaitu mengembangkan profil pelajaran Pancasila pada siswa. Yang kedua, kompetensi yang akan dituju. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Yang keempat yaitu penilaian. Pada kurikulum Merdeka memiliki suatu penguatan pada asesmen formatif dan penguatan pada hasil asesmen untuk melakukan perancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan ketercapaian siswa. Kemudian yang kelima yaitu perangkat ajar yang disediakan. Pada kurikulum Merdeka, buku teks maupun buku non-teks seperti modul ajar, ATP, contoh proyek penguatan profil pembelajaran sosial, serta kurikulum operasional satuan pendidikan. Kiranya itulah yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.